Yes, once again, congratulations Felicia Angelista for honoring category Business, Economic, and Entrepreneurial. Please untuk kita. Terima kasih. Bisnis ya. Pastinya bersyukur, bahagia banget juga. Biasanya kan memang Scarlett itu kita sering dapat penghargaan kan untuk produk Scarlett gitu ya. Jadi ini kayak setelah dulu udah pernah juga, cuma sekarang di tahun 2025 kayak ini pertama kali lagi gitu ya, piala buat aku gitu kan, 10 outstanding yang persen. Jadi bangga, tapi jujur speech-nya deg-degan karena nih orang-orang serius semua gitu kan. Jadi aku kayak tarik nafas, jangan sampai gimana gitu speech. Aku tadinya latihan suara bulat juga, cuma susah ya guys ya. Jadi ya udah jadi apa tadi guys. Izin kali, boleh majuan dikit? Kelewatan. Feli akhirnya makin moncer di dunia bisnis. Seperti apa sih ya sampai di titik ini sendiri? Nyangka nggak sih dari kita tahu emang meletaknya di dunia acting segala macam, sekarang di bisnis? Pastinya nggak nyangka, cuma balik lagi hidup yang aku jalani sekarang tuh udah hidup yang aku doakan gitu ya. Dari dulu memang aku tuh tujuannya adalah syuting, untuk nabung, untuk bisa bikin usaha gitu kan. Tapi bukan berarti aku melupakan dunia entertain. Aku benar-benar punya kerinduan yang besar sekali untuk kembali syuting lagi. Mau banget main film atau series gitu kan. Kalau sinetron mungkin belum karena terlalu menyita waktu. Kasian juga suamiku sinetron, terus akunya sinetron, nanti anak-anaknya nggak ada yang jagain gitu kan. Jadi pengen banget sih. Jadi semoga produser sini ya kalau ketemu ngajakin main film, jangan ngajakin collab sponsor. Oke, tapi Dito sendiri tahu nggak sih untuk bahagian hari ini? Tahu banget. Kita juga hari ini tadinya mau samperin gitu. Misalnya aku kan selalu nemenin dia juga tadinya mau nemenin aku, cuma kan dia ada tanggung jawab pas syuting. Terus dia juga lagi demam, lagi 39, tadi dia harus ke dokter sendiri. Terus habis dari dokter dia harus langsung syuting. Jadi ya nggak apa-apa deh, tadi sih kita chatting aja, video call. Jadi berbentuk sendiri nggak sih kan sekarang kamu jadi independent woman jadi beban aktor lagi. Kalau jadi beban tersendiri sih pasti jadi tantangan lagi gitu ya. Maksudnya pastinya seneng karena ya kan kalau jadi entrepreneur jadinya bisa buka banyak lapangan pekerjaan kan. Jadi maksudnya lebih berdampak lagi gitu. Tapi ya balik lagi pengen tetap balik syuting. Sudah berapa lama sih Feli satu syuting? Dari anak aku udah mau 4 tahun, aku itu dari hamil 5 bulan, berarti udah 4,5 tahun ya. 4,5 tahun. Syuting, ya. Nah, kira-kira nih kalau ada tawaran ke depan, merasa agak-agak bingung atau kagok lagi nggak sih kalau untuk acting? Enggak sih kayaknya, karena itu udah mendarah daging ya. Maksudnya acting itu udah jadi passion aku juga gitu, bisnis juga passion aku. Jadi ya pengen sih nantinya cari cara gimana bisa jalanin dua-duanya. Tapi peran apa yang paling kamu inginkan kalau kembali syuting? Peran anak SMA. Ya pokoknya pengen peran yang apa aja sih, tapi yang pasti bisa jadi contoh yang baik nanti buat anak-anak aku kalau anak-anak aku nonton. Berarti saat ini lebih enjoy untuk berbisnis ya? Ya, karena kalau berbisnis ini kan sekarang juga udah bukan tim kecil ya, udah jadi tim yang besar gitu. Jadi aku juga bisa lebih fleksibel ngatur jadwal, jadi aku bisa sambil ngurus anak-anak, sambil ngurus bisnis. Kalau syuting cuannya? Apa? Timbang syuting cuannya dari mana? Semuanya didapatkan dengan kerja keras, berkeringat, jadi sama aja. Kakak memuji banget. Feli kalau biasa kan memang tampil di depan layar kaca dan ini harus ngantor mulu. Gimana nih mungkin sampai saat ini adaptasinya seperti apa sih mungkin? Adaptasinya sebenarnya aku tuh sekarang udah nggak harus selalu ke kantor karena kan udah ada tim, tadi aku udah bilang. Aku tuh lebih jadi karena aku basicnya juga nge-host, aku senang live kan. Jadi aku tuh kayak bisa berinteraksi langsung sama konsumen gitu. Jadi live, terus ya memang harus ada business travel kemana-mana gitu. Jadi sebenarnya lebih tetap banyak di lapangan daripada di balik meja gitu. Jadi itu mungkin salah satu target marketingnya nggak sih? Sekarang kamu kan sama figur juga. Iya, betul. Ya, yang pasti sih kalau menurut aku, ya benar sih. Aku tuh jadinya bisa lebih dekat sama konsumen karena mereka juga mau mengenal aku sebagai figur gitu kan. Jadi mereka juga mungkin lebih kenal dan jadinya lebih terbuka gitu ya. Kalau mau nanya, mau konsulat apa tuh mereka jadinya lebih nyaman gitu. Jadi ya bisa jadi target marketing, bisa jadi strategi marketing juga. Kalau ini jauhnya sendiri seperti apa sih?
besarnya, rating share-nya, gimana caranya harus dibikin, harus di-push biar bisa mencapai di target sama. Nama besar so far sampai saat ini masih cukup kuat kan untuk nge-guide pembeli atau brand. Kenapa gimana? Nama besar lo cukup masih kuat. Amin, ya aku bersyukur banget sih. Maksudnya kayak orang-orang tuh kalau ketemu aku masih tahu gitu, masih kenal gitu. Even dari anak-anak di sekolah juga mereka tuh masih tahu gitu. Aku pikir kan kayak tidak, mereka tidak tahu aku gitu kan. Tapi mereka puji Tuhan masih tahu. Tapi mungkin banyak yang kayak, kok aku dulu waktu kecil nonton kakak tahu gitu. Apa? Aku bersyukur. Jadi ya seneng lah kalau masih diingat juga di dunia entertainment. Vel, tadi itu katanya sakit nih. Iya. Sakit apa? Sakit rindu. dia lebih ke jadi kemarin ini sempat motoran ke lokasi, terus kena hujan, biasa kuyup, terus memang aku dan anak-anak juga lagi batuk pilek karena dia habis kena hujan gitu, jadi lebih gampang, lebih rentan tertular gitu, jadi dia demam deh sampai ke sini. Udah berapa hari? Udah berapa hari ya sekarang ya? Hari kedua. Hari kedua. Dan gimana ini? Kamu ada di sini, dia lagi sakit itu, Masih merasa syuting worry juga nggak ya? sih? Worry banget, makanya udah nih kak. Worry lah, pastinya worry, tapi dia juga udah minum obat kan, dan lokasi syutingnya juga ngerti gitu, jadi Hito biasanya nggak dibreaking sampai tengah malam banget. Berarti dia tetap masih syuting? Masih tetap syuting ya? Meski sakit masih tetap syuting? Tetap syuting. Kalau ketika respect sama kamu, Oh, amin. Umroh kak. seperti apa perubahannya dari situ? Jadi menurut aku ya, sekarang kan aku belajar bisnisnya. Bisnis itu kan memang value dari brandnya itu emang selaras dari senjatanya gitu. Kita jangan cuma mau menerima aja, tapi kita juga punya kerinduan untuk bisa memberikan kembali gitu. Dan untuk umroh sendiri memang udah tahun kita di tahun ini. Semoga nanti di tahun depan ada lagi yang kelima dan seterusnya. Jadi ya senang aja sih kak, maksudnya bisa bikin bahagia banyak orang. Terus juga apa ya, banyak sih yang bilang kayak toleransi apa gitu kan. Aku kan di sini juga maunya lebih kayak ya kita semuanya tuh sama kok, yang penting kita sama-sama saling mengasihi aja, menghargai satu sama lain. Itu dalam setahun memang kamu harus mendapatkan berapa miliar? Itu menjadi salah satu program dari Scarlet Beauty Empire. Jadi ya setiap tahunnya untuk jumlahnya bisa berbeda-beda kak, tergantung, karena kayak kemarin aja aku sampai pergi ke Magelang, aku pergi ke Gunung Kidul, aku pergi kemana, karena yang aku cari, yang aku berangkatkan itu memang kayak apa ya, istilahnya kayak harus di orang yang tepat gitu. Kadang kalau misalnya kita udah survei dan kita kayak sebenarnya dia mau, pasti kita akan ganti. Dari konvensional itu dari gitu ya, setelah mendapatkan itu ada rasa puas atau rasa Rasa bahagia sih kak. Jadi maksudnya ketika mau berangkatkan mereka, kan aku juga sering antar ya, aku antar manasiknya, aku antar mereka pas mau berangkat umroh. Itu tuh ada rasa apa ya, kebahagiaan, melihat tangis bahagia mereka, melihat tangis kebahagiaan keluarga yang menentukan mereka. Itu tuh bikin hati aku jadi penuh gitu. itu kamu juga ngajarin mana saja mereka juga. Oke, Gitu. sudah? Ya. Oke, thank you Feli. Terima kasih ya. Thank you, Terima Val. kasih.